terjadinya banyak kasus di Indonesia, yaitu seperti pelecehan, kekerasan, dan korupsi, dan hak-hak masyarakat yang diambil oleh oknum-oknum tersebut, Masihkah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Yuk kita tanya masyarakat sekitar. Pak, di sini saya mau mewawancarai kan salah satu sila Pancasila yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang berhubungan dengan Bapak tahu kan kasus mendiang Vina. Ya, paham. Terus itu bagaimana menurut Bapak dengan nilai sila kelima itu dengan kasus mendiang Vina yang dimana pelakunya itu tidak berhasil lolos? Ya itu kan zaman sekarang kan no viral no justice toh. Jadi menurut saya tuh kurang transparan. Di samping itu tuh tidak adil lah, banyak yang ketidakadilan. Yang kedua itu harusnya yang itu undang-undang ITE itu harus direvisi lagi. Karena apa? Undang-undang ITE itu kan menghalangi orang kebebasan berekspresi. Masyarakat pada takut mengungkap ke publik. Dikit-dikit nanti kena undang-undang ITE itu. Ya itu. Oh, baik, terima kasih Bapak. Berarti Bapak sebagai masyarakat itu ingin mengubah atau ingin mengakseskan tentang undang-undang usul. Nah itu nanti pas Pak Prabowo jadi apa nanti pas pelantikan itu diusul itu aja lah undang-undang ITE itu. Karena orang sekarang tuh kalau nggak diviralin tuh sekarang nggak ada keadilan. Yang biasa yang bisa ada keadilan tuh gara-gara viral itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Saya di sini mau mewawancarai Mas sebagai generasi muda. Saya mau bertanya, apakah masih relevan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dengan adanya banyaknya kasus yang terjadi sekarang seperti korupsi, pelecehan, dan banyak lagi. Dan bagaimana tanggapan Mas sebagai generasi muda? Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Ibrahim dari jurusan Hukum Partai Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi berbicara tentang objek Pancasila itu sebenarnya kalau perspektif saya sebagai generasi muda memahami Pancasila itu sebagai dasar bagi agar negara ini kemudian dapat berjalan sebaik mungkin. Kemudian kalau berbicara mengenai akhlak ataupun kehidupan manusia di Indonesia, mengenai relevansi Pancasila sendiri, menurut saya itu sangat penting ya. Justru Pancasila itu sebenarnya itu tolak ukur standar yang harusnya dicapai oleh masyarakat Indonesia. Kalau misalnya korupsi masih berjalan, kemudian pelecehan seksual masih ada, tapi kemudian masih banyak kekurangan yang ada di masyarakat sosial itu, seharusnya itu harus dirubah. Karena apa? Karena standar negara kita itu adalah Pancasila sendiri. Itu 5 sila dasar negara sendiri. Jadi menurut saya sendiri Pancasila masih relevan kalau dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapannya. Ya. Guys, kesini yuk. Oh iya. Apa? Yuk kita buat tugas wawancara dari 2. Oh iya. Tugas wawancara sebagai Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa. Gas, yuk langsung Yuk. Kecamatan kalian, gas. Naikin ke atas. Nah oke, sekarang saya sudah berada di depan
kecamatan Ngalian. Oke, nah sekarang di sini ada bapak-bapak dari profesi Gojek Ojol, dan ya. ojol ya. Oke, Kecamatan Ngalian. Bapak ya. Selamat ojol, pagi ya. Bapak. Selamat Nah, pagi. saya izin bertanya nih. Oke, Sebelumnya siap. nama Bapak siapa? Nama Bapak Nahrawi. Bapak Selamat Yulianto. Pak Slamet Yulianto. Oke, Ya, oke. dengan Pak Rohwi dan Pak Slamet Yulianto bisa dijelaskan Bapak dari pendapat Bapak sendiri terkait implementasi Pancasila di kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Oh, oke, siap. Oke, ya. Jadi seperti saya pribadi ini karena kehendak orang lain saya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi terutama yang paling utama kan itu kesehatan. Jadi kalau itu saya sehat, tidak ada masalah, tidak ada keluhan badan, itu termasuk kita sudah merdeka. Masalah ekonomi, penghasilan banyak dengan sedikit itu tinggal pengaturan. Jadi kalau tentang masalah Pancasila bagi saya sudah merdeka. Ini termasuk negara ya. Ini bagi saya sudah enak. Karena apa? Satu, saya kerja sudah netral, tidak ada yang ngejar-ngejar. Kalau saya ingin istirahat ya kita istirahat. Kita mau pengen tidur ya tidur, tak matiin istirahat. Jadi pekerjaan itu kalau bagi saya itu kalau bisa istirahat, bisa tidur sewaktu-waktu itu bagi saya sudah merdeka. Karena kemerdekaan itu dengan dari dirinya sendiri, dengan kesehatan, terutama dan paling utama yang kita utamakan untuk kesehatan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan menurut sudut pandang Bapak sendiri itu bagaimana? Kalau Ya. menurut saya sih sudut pandang untuk pribadi, kalau si Pancasila sih termasuk sudah bagus. Kalau bagi saya, Ya. karena saya sama aja saya dengan Bapak Nahrawi itu sama saja. Karena kita sudah lanjut usia, istilahnya dikatakan lansia. Jadi untuk berpikir masalah Pancasila itu sudah saya anggap bagus, sudah merdeka, sudah. Terima kasih ya Bapak. Ya. Oh, oke, jadi kita mau tanya-tanya lagi nih di sekitar Taman Ngalian. Baik, ini permisi Ibu, dengan Ibu siapa? Boleh duduk boleh Mbak? Dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Gini Bu, jadi ini saya mau tanya tentang apakah di masyarakat lingkungannya Ibu ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Sudah Mbak, sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Bisa berikan contohnya Bu di lingkungan Ibu, misal ada kegiatan apa atau gimana gitu? Biasanya kalau hari Minggu, kalau nggak 1 minggu sekali, 2 minggu sekali itu ada kegiatan daur ulang sampah yang dari plastik atau dari botol-botol plastik gitu toh Mbak. Nanti di sendiri-sendiri, nanti kalau ada yang rusak dibuang, kalau ada yang masih bagus buat apalah pot atau apa gitu. Nah Bu, itu kan tadi di lingkungan Ibu. Nah, Ibu tahu nggak yang kasus itu anak kecil yang di itu loh Bu, pelecehan sama ibunya sendiri? Oh itu ya, tahu. Itu tuh menurut Ibu tuh bagaimana? Itu kan juga kayak melanggar Pancasila sila kedua kan Bu? Ya miris ya Mbak ya, apalagi itu orang tuanya sendiri ya, orang tuanya sendiri kok bersikap kayak gitu, malah seolah-olah itu nggak punya norma sama sekali itu malahan. Padahal itu anak kecil loh Mbak, aku aja miris soal lihatnya. Nah terus jadi menurut Ibu kalau sama anak tuh kita parentingnya harus gimana, terus mencerminkan nilai-nilai Pancasila tuh kepada anak gimana? Kalau aku jujur sebagai orang tua, kan biasanya sekarang kebanyakan orang tua kan kalah sama anak ya Mbak ya. Anak minta ini diturutin, anak minta gini diturutin, kalau enggak kan anak kan marah. Kalau aku enggak, aku punya tak kasih, kalau enggak ya nanti tunggu sabar dulu. Kalau mau marah silahkan. Yang penting aku sebagai orang tua enggak ngajarin selalu ngasih anak tepat waktu. Soalnya juga dilihat dari kemampuannya kita juga tuh Mbak, enggak selamanya selalu ada. Kalau saya ya Mbak ya, kalau saya pribadi, kalau lainnya tuh saya enggak tahu. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Iya. Nah, akhirnya tugas UASnya udah selesai nih. Wah, teman-teman pada kemana ya? Woi, sini! Halo guys. Halo! Halo everyone. Halo. Nah, kalian jangan lupa like, share, Subrek. dan